Bisakah anda melihat? Ya, 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 jelas, boleh jelas. ya. Terima kasih kembali para peneliti. Saya cuba berbicara di dalam bahasa Indonesia. Ya, kemarin saya melihat ada apa dengan cinta nombor 2 untuk supaya tahulah fasih berbahasa Indonesia. Jadi slide-nya saya cuba tukar di dalam bahasa Indonesia. The whole weekend saya tak boleh ya. Jadi maaf, tapi slide-nya saya biarkan saja dulu di dalam bahasa Inggris dan saya cuba berbicara di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia ada beda-beda sedikit ya. Ya, kalau di Malaysia tu kalau susah tu sulit. Kalau di Malaysia sulit tu is bahagian intim. Jadi jadi saya harus hati-hati berbicara. Ya, terutama sekali terima kasih pada wakil dekan, wakil senior lecturer dan wakil rektor. Terima kasih banyak-banyak kerana saya diundang. Kepingin sekali saya ke Indonesia lagi. Ya, sebelum saya lupa, para pasangan-pasangan yang ada, Happy Valentine Day ya. Ya, wah, ya, okay. Jadi, alright. Saya memilih tajuk ini. Saya memikir apakah tajuk yang sesuai. Tajuk ini saya pernah juga ada bicarakan di universitas lain. Jadi Indonesia bakal akan ada satu kota yang baru, a very new town, and it will happen akan terjadi 50 tahun akan datang. Ya, dan kami sudah yang baru. Ya, jadi apakah yang kita boleh berkongsi bersama? Apakah perkara-perkara yang kita di Malaysia bisa membawa ke Indonesia dan Indonesia bisa bertanyakan pada kami? Ya, ambillah pengajaran dari Malaysia, iaitu Putrajaya. Ya, Putrajaya adalah satu perbandaran baru, boleh katakan satu bandar yang sustainable, satu bandar yang mapan, satu bandar yang ke arah resilient. Ya, jadi kalau dilihatkan satu kota tangguh tu rumit ya. Tidak boleh ada satu orang, tidak mungkin ya, ada satu orang yang satu timnya sangat besar ya untuk melihat bagaimana membuat sesuatu kota itu kota tangguh. Tapi walau bagaimanapun ya, kalau kita kan teori sustainability atau teori mampan, dia ada 3 perkara yang sangat besar: environment, iaitu alam, ekonomi, ya ekonomi lah, wang, dan society. Ya kita lah, tadi saya ambil gambar, screenshot kita punya acara. Acara ini yang ditengahkan oleh Universitas Pengira ini sangat bagus, ya, very good. I think saya rasa harus diketengahkan. Ya. Kalau boleh panggil saja Wakil Presiden atau Pak Presiden datang sini dengar ya. Jadi tadi saya ada bicara juga dengan Dr. Jarud. Ya, nanti saya ada slide-nya khusus untuk Jogja. Ya, saya terkejut sekali bandar di Malioboro itu sudah bersih. Ya, jadi walau bagaimanapun, saya bukannya orang environmentalist. Saya bukan orang yang pakar alam. PhD saya adalah berkenaan dengan society, housing dan juga urban design atau urban sustainability. Jadi saya akan tengahkan pada bapa-bapa, ibu-ibu, para profesor dan doktor-doktor bahwa ada beberapa persoalan yang harus dilihat ya untuk masa ke depan. Ya. This is your new Jakarta. Barangkali kalau saya salah ambil, ya minta maaf lah. Kami ini yang saya ambil, this is your new Jakarta. Kalau dilihat daripada gambar atas, wah sepertinya menarik dan bagus sekali. But ada beberapa perkara yang barangkali perlu diteliti dan dilihat untuk menjadikan dianya satu kota tangguh, bukan kota tanggung. Ya, kota tangguh, bukan kota yang perlu ditanggung masalahnya. Dan kalau kita lihat, apa bedanya Malaysia dengan Indonesia? Dari segi makannya lebih kurang lah, lebihnya mungkin Indonesia lebih enak, lebih banyak, budayanya lebih besar.
Dari segi penduduk kami lebih sekitar 33 juta, tapi Indonesia 300, 200, hampir 200, 300, 280 juta barangkali. Ya, jadi di Jakarta saja ada berapa belas juta. Jadi satu Jakarta tu hampir sama dengan satu West of Malaysia, di Malaysia Barat. Dan kalau kita di Malaysia, kalau ada pendapatannya RM3,000, iaitu RM3,000 kalau wang Indonesia 10 juta. 10 juta ke bawah tu sudah miskin. Orang-orang digelar miskin. Ya, dan kita sekarang menghadapi satu era yang baru, iaitu era post pandemic, dan akan berbeza bagaimana kita akan menghadapi masa depan. Jadi dari segi pembangunan, ya, adakah nanti a cycle of pandemic akan berlaku lagi? Ya, maknanya adakah bandar-bandar yang akan dibina ini akan bisa menghadapi perkara-perkara yang sangat luar biasa, ya. Dan anda tahu bahawa kota-kota yang apabila ada pandemik jadi kosong, tak ada penghuni, ya. Memang dari segi prinsipal ini banyak di dalam buku-buku, harus ada walkability, harus bisa berjalan, harus ada rumah yang baik, harus ada quality arsitektur, harus ada transportasi yang baik, quality of life. Dan gitu quality of life adalah dengan hospital ataupun klinik ataupun bahagian untuk menengahkan taraf kesihatan para penduduk. Ya, ini semuanya penting. Ya, ini semuanya penting. Ya, tetapi this cost a lot. Ini akan menyebabkan kita harus menanggung banyak perbelanjaan dan bukan mudah. Dia tidak boleh sekali begitu. Dia tidak boleh juga pada satu tahap semuanya bisa terjadi. Ya, dan sebab tadi saya sudah bicarakan bahawa untuk mendapatkan satu kota tangguh ini luar biasa. Ya, apa yang tidak ada di sini, ya, yang jadi sangat penting, terutama sekali adalah post pandemic, adalah untuk para pendakwah, ya. Dan kita tahu bahawa kota-kota sekarang yang sakit di luar, ya, secara fizikal kita lihat, tapi yang sakit di mental kita tidak bisa lihat. Kita ada ekologis, kita ada insinyur, kita ada town planner, kita ada arsitektur, kita ada ekonomis dan sebagainya. But in looking forward, kita kena juga harus membawa balik masyarakat dan juga para agamawan. Kalau di Malaysia we call it spiritual leaders, ya, orang-orang yang ya, dari segi agama masing-masing untuk membawa ke hadapan. Ya, and ini sebenarnya secara langsung, ya, berkait dengan apa yang saya beritahu tadi, iaitu sustainability yang bahagian society, yang social impact-nya sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat formula-formula resilient ini banyak di dalam buku-buku, tak jadi masalah. Ya, insinyur, dosen, profesor, para perancang, urban designer, mereka faham perkara ini, berkenaan dengan climate, berkenaan dengan energi, berkenaan dengan ekologi, berkenaan dengan community, berkenaan dengan transportasi dan bagaimana menyambung di antara kota-kota, bandar-bandar, makro dan sebagainya. Bagaimana untuk berinovasi dan seterusnya. Tetapi ada beberapa perkara yang sangat penting juga untuk menyebabkan supaya ianya menjadi livable city sebelum dia menjadi kota tangguh. Dia harus satu bandar yang perlu kita boleh tinggal. Ya, kita boleh tinggal, kita boleh menghuni dan kita boleh berinteraksi as a human being sebagai satu penduduk. Dan ini adalah 5 perkara yang ditengahkan oleh The Economist, ya, stability, kesihatan, taraf kesihatan, budaya dan Indonesia tidak ada masalah dengan budaya. Malaysia ada masalah dengan budaya. Ya, kita mau mencari tukang pengukir yang tradisional sudah susah. Ya, tapi Indonesia alhamdulillah bagus. Ya, itu harus dijaga. Education Indonesia tak jadi masalah. Infrastruktur Indonesia tak jadi masalah. Mungkin dari segi healthcare mungkin ada isu. Ada perkara-perkara itu kerana Indonesia sangat besar, very huge, 200 lebih juta manusia. Kami di Malaysia saja 33 juta. Daripada 33 juta tu dikatakan 2,5 juta tu
adalah penduduk-penduduk dari luar from overseas who come over as a worker. So ini perkara-perkara yang harus juga dilihat di dalam kota tangguh yang akan dimena ataupun akan dibawa ke hadapan. Dan beberapa perkara kota tangguh ini telah dilihat, telah dibuat oleh negara-negara lain. Contohnya dulu sebuah tempat di Seoul, di bekas tempat sungai telah ditukar menjadi kembali pada sungai. Tempat pejalan kaki dan sepeda sudah dibuat. Dan begitu juga di Kuala Lumpur sudah dibuat beberapa perkara yang untuk diinovasikan ataupun diketengahkan untuk menjadi kota tangguh. Tapi adakah ini mencukupi? Dan beberapa perkara juga telah dibuat seperti contohnya tempat penjualan makan-makan, tempat orang-orang untuk berniaga, tempat bagaimana para penduduk menggunakan micro spaces. Dia ada makro dan micro spaces. Micro spaces ni sangat penting. Dia mengenerasikan ekonomi mikro. Ya. Dan di Malaysia sekarang sudah tidak ada suri selemen perang yang besar. Tapi saya di Indonesia saya difahamkan bahawa semua kalau ke kakus WC kakus ya. Semuanya pakai di tanah ya. Tapi kami ada central treatment plant ya. Dan perkara-perkara ini sudah tidak lagi dibuat di bandar-bandar tapi dibuat secara diatur secara mekanikal. Barangkali satu kota baru di Jakarta perlu juga ada satu perkara mekanikal. Dan contohnya bangunan-bangunan lama adakah perlu dirubah dan dirobohkan ya untuk menjadikan ianya sebuah kota tangguh. Ya tadi saya bicara dengan Dr. Jarud ya. Sebelum dia jadi heritage dia harus jadi vernacular dulu. Dia tidak boleh jadi heritage, dia harus jadi vernacular dulu. Dia ada identity vernacular anthropical baru. Setelah itu baru boleh jadi heritage. Ini contohnya kita sudah bersihkan Sungai Kelang dan itu adalah sebuah masjid jami', masjid yang sangat bersejarah ya. Dan kita cuba menengahkan kembali bahawa penduduk di bandar boleh menggunakan spaces ataupun ruang-ruang untuk berrekreasi ya. Dan dia telah dibuat secara agak khusus. Tapi saya difahamkan kalau di Indonesia ruang-ruang the empty spaces itu sangat berharga. Ya, tapi mungkin anda boleh membuatnya satu cara lain di Kalimantan ya, your new Nusantara, bandar baru anda. Jadi apakah tu definisi kota tangguh ini? Saya cuba menterjemahkan. Kota adalah kota yang telah mengembangkan kapasitas untuk membantu menyerap guncangan dan tekanan di masa depan. Anda ada masa depan dan masa depan itu adalah satu perjalanan. Perjalanan itu ada banyak masalah dan isu-isu yang perlu diketengahkan. Baik dari sebuah sosial, ekonomi ataupun environmental ataupun teknik. Dan mesti dapat mempertahankan fungsi struktur sistem dan identitas. Masalah dengan apa yang saya lihat di Indonesia barangkali adalah identitas. Di Indonesia sangat luar biasa, your culture sangat luar biasa dan sangat diverse. How are you going to maintain? Kami di Malaysia, kami ada 3 saja, the Malay, the Chinese, the Indian. Tapi anda di sana beratus budaya dan bahasa. Bagaimanakah caranya anda melihat perkara ini untuk bawa ke hadapan di dalam isu kota tangguh? Ya. So kota tangguh resilient city ini ada beberapa peringkat yang harus diketengahkan, harus dilihat ya. Harus dilihat dari segi sustainability-nya, mampannya, transportasinya, open spacesnya, smart interaksi ya. Like it or not, bahawa kita sudah di alam informasi teknologi ya. Saya pasti bapa-bapa, ibu-ibu, para profesor ya, kalau hilang handphone lebih panik daripada kalau hilang dompet. Ya, kalau hilang handphone tu, waduh, ya, bagaimana kalau orang bisa tahu kalau isteri saya tahu handphone saya hilang ni, waduh, bisa tahu apa yang dibaca. Ya, sebagai joke saja. Dan kalau hilang dompet ya enggak apa-apalah, telefon bank, telefon ni sudah
pergi ke ke pejabat ke kantor pemerintah bisa dapat KTP yang baru. Tapi kalau hilang handphone, it is everything is there. As a matter of fact, the late Kelvin Toffler yang membantu Dr. Tun Mahathir Mohamad untuk membangunkan Putrajaya dengan Cyberjaya menyatakan bahawa siapa yang kontrol informasi akan mengawal dunia. Whoever control information, technology will control the world. That's why smart itu harus diketengahkan. Sebagai contohnya kita ada hybrid. Berapa banyak para yang hadirin bergantung sekali dengan wifi dan connectivity. Dan sangat yang penting adalah cultural art. Cultural art ini your identity and nobody, yang tidak ada lain yang akan boleh mengambil. Jadi towards resilient city, this adalah perkara-perkara yang secara lazimnya harus dilihat. Dari segi urbanization, climate, natural resources dan people and politics. Kenapa sangat penting people dengan politik ni saya ketengahkan di sini adalah kalau pemerintahannya bertukar, barangkali orang lain bertukar. Sebagai contoh, barangkali kalau katakan kembali era-era lama, barangkali polisi-polisinya bertukar. Dan mungkin Nusantara mungkin tidak di Kalimantan. Kalau orang yang jadi presidennya adalah orang Bugis, barangkali pindah ke Makassar, ataupun di Ujung Pandang dan sebagainya. Jadi harus dilihat juga beberapa perkara itu. Jadi kalau kita lihat, perlukah kita membuat kota baru? Do we really need to do a new city? Do we really need to do satu kota tangguh? Jawapannya ya, betul. Ada a new city, saya tidak tahu. Tapi keperluan ini timbul di Kuala Lumpur, di Malaysia. Ada beberapa perkara yang perlu timbul. Di sini adalah sebuah gambar saya tunjukkan betapa cantiknya Putrajaya. Gambar-gambar yang selalu ditunjukkan di sebuah perbandaran, perkotaan tu selalunya postcard pictures. Postcard pictures. But the moment kita pergi secara mikronya, kita akan lihat pelbagai masalah. Ini adalah Kuala Lumpur dulu dan Kuala Lumpur sekarang. Kita ada 3 bandar, satu Labuan, Putrajaya dan Kuala Lumpur. So these are the city of in Malaysia. So nanti barangkali di Indonesia dia ada 2 declared city, satu Jakarta, satu Nusantara in 50 years from now. Kalau dilihat perbandaran, Putrajaya lebih kurang 50 square meter. Surabaya 326. Kuala Lumpur 243 square meter, Jakarta 661. Bedanya sangat besar. Penduduk Kuala Lumpur 1.8 juta. Di Jakarta barangkali 13 juta. Almost double, almost 10 times. Di Putrajaya 89 dan kita mahu targetnya jadi 200 ribu. Kalau di perbandaran baru di Nusantara, apakah masyarakat yang perlu diketengahkan? Tetapi walaupun di Kuala Lumpur dengan Putrajaya, 2 bandar yang satu lama, satu baru, hospital only satu. We have only 1 hospital. Believe it or not. Kalau jumlahkan lihat doktor, kita lebih banyak doktor di Putrajaya daripada di Kuala Lumpur, padahal penduduk lain. Adakah perkara ini akan terjadi di Nusantara? Dan bagaimana kita di Malaysia kita plan ni Putrajaya supaya menjadi satu kota yang tangguh, jadi satu kota yang sustainable. Tapi this is actually what happened. Kuala Lumpur has more people, lebih banyak penduduk, tapi lebih sedikit doktor. Di Putrajaya lebih sedikit penduduk, tapi lebih banyak doktor. Kena ingat bahawa health issue adalah juga di dalam kota tangguh. Dan untuk mendorong sebuah kota tangguh ini memang betul bahawa harus ada satu situasi politik yang sangat stabil. Kalau tidak mungkin anda boleh menggunakan polisi. So di sini saya tulis itu caption, I'm the only politician got appointed twice. 2 kali dia jadi Perdana Menteri. Dan 3 kali dia kena heart attack dan selamat. Sangat hebat orangnya. Dan kenapa nama Putrajaya diambil dari nama Tunku Abdul Rahman, namanya Putra Al-Haj Jaya is champion. That's how it is. Tapi at the end of the day,
harus diingat bahawa kita membuat kota tangguh atau membuat sustainable city is because kerana kita mahukan kota tersebut sebagai satu kota yang baik, bukannya satu political statement. Apa yang terjadi di Malaysia, ada juga beberapa perkara terjadi because of political statement. Contohnya Sulaiman Court adalah bukan untuk membuat satu perumahan bertingkat, tapi lebih kepada political statement. Begitu juga dengan Daya Bumi, ia lebih kepada political statement, Look East Policy oleh Tun Mahathir Mohamad. Walau bagaimanapun, ia menjadi satu polisi yang agak berjaya untuk menggabungkan para insinyur Jepun untuk menjayakan sesuatu projek supaya menjadi satu bangunan yang sustainable dan satu bangunan yang dikatakan mampan. Ini adalah penyebab kenapa kita harus membuat Putrajaya. Adakah sama dengan di Nusantara? Kita sudah hampir kapasiti maksimum yang sangat besar. Kita tidak ada tanah yang cukup. Tapi kalau anda lihat, ya, kita ada 32 juta penduduk, tapi masih lagi banyak juga tempat-tempat yang boleh dibangunkan atau diperbaiki. Tapi secara umumnya kita lebih mahukan satu bandar yang betul diatur dan menjadi satu bandar contoh kepada keseluruhan Malaysia. Ya. Dan asal usulnya Putrajaya ini adalah sebuah ladang kelapa sawit dan ianya dibangunkan dan direka supaya ada tasik dan juga dikelilingi oleh water bodies dan jalan-jalan raya yang baru. Saya tidak tahu bahawa apakah asal usulnya Nusantara, adakah asal usulnya juga ladang kelapa sawit bercampur dengan hutan-hutan. Walau bagaimanapun, ciri-ciri untuk menjadikannya satu bandaran Putrajaya, satu bandar yang sustainable dan juga yang tangguh adalah ianya cuba mewujudkan satu perbandaran yang hijau. Satu perbandaran yang memang tinggi percentage hijaunya, lebih kurang 30%, very high. Saya rasa di mana-mana bandar di Malaysia, Putrajaya adalah satu kota yang sangat tinggi nisbah pembangunan dengan nisbah kawasan hijau. Ianya juga untuk membuatkan satu transportasi berintegrasi antara KLIA, Kuala Lumpur dan sebenarnya juga dengan Singapura. Ya. Asal usulnya Singapura, Kuala Lumpur, sampai ke Penang, sampai ke Bangkok. Ya, dan mungkin daripada Bangkok nanti disambung sampai ke China. Tapi itu rangka besarnya. Dan ianya juga dibina dan juga dipilih supaya ianya jadi satu perbandaran yang baru, completely new. Ya, it's almost like an instant city, ya, satu instan, ya. Imagine you ada coffee instan. Ya, tiba-tiba terus wujud. Ya, adakah itu akan menyebabkan anda akan mewujudkan satu bandar yang tangguh? Ya. Dan kalau dilihat, ya, ini adalah dia punya plan, ya. Di tengah adalah administratif. Dikelilingi kiri kanan, ya, setelah daripada tasik-tasik tersebut adalah kawasan-kawasan perumahan. Ya, kawasan-kawasan perumahan. Tetapi ada handicapnya, ada masalahnya. Nanti saya akan terangkan. Ya. Dan ada beberapa perkara yang jadi feature di dalam Putrajaya. Dia mempunyai setiap precinct, ada 20 precinct semuanya, mempunyai karakter-karakter yang penting. Dan di tengahnya itu adalah tasik. Tasik tersebut menjadi satu faktor alami dan dikelilingi juga oleh sebuah hutan-hutan kecil ataupun taman-taman. Ya. Dan ada beberapa park dan beberapa tema dikelilingi oleh taman-taman tersebut. Ya. Dan ini masih belum, ya, kalau dilihat begitu komprehensif, ya. Adakah ianya masih sustainable, ya? Dan dari segi planning luar biasa, ya. Semua jenis master plan, semua jenis, you have it, you name it. Namakan saja, semua jenis guideline, semuanya dipakai, kalau tidak ada akan di-create untuk menjadikannya sebuah satu komprehensif master plan, big master plan. Barangkali di sini juga kita bisa melihat bahawa look at us, ya. Lihat pada kami, lihat pada Putrajaya untuk masa ke depan. Ya.
untuk masa ke depan, adakah Nusantara akan jadi lebih seperti Putrajaya ataupun akan jadi berbeza? Ya, kalau dilihat dari segi gambarnya, dari segi postcard pictures-nya, it's perfect. Perfect. What's wrong? Nothing is wrong. As a matter of fact, mungkin Nusantara inilah yang akan diidamkan. Ada sepeda. Untuk tunggang kuda pun ada. Untuk beriadah, piknik pun ada. Untuk tempat berenang ada. Main golf tak ada ya. Main golf tak ada. Ya, untuk tempat masjid, tempat sembahyang ada. Transportasi ada. Cukup hebat. Hospital lengkap. Ya, it's a dream city. Oh my God, it's a dream city. Name it, satu kota yang tangguh, satu kota yang sustainable. It's a dream city. You cannot have any more. Maybe, tapi kenapa ya? Setelah berapa kali, sudah hampir 20 tahun Putrajaya wujud ya, dia tidak pernah rank sebagai satu bandar yang di atas Canberra, satu bandar yang di atas Luxembourg, satu bandar yang di atas Toronto. Ya, kenapa ya? Why? Ya. Dan Putrajaya, ya, cukup hebat dari segi tanaman, dari segi pokok-pokoknya. Ya. As a matter of fact, siapa yang tinggal di Putrajaya, development tax. Ya, development tax kita ada tax ya, cukai seperti cukai rumah lah ya. Agak tinggi kerananya nak maintain ya, perlu maintain semuanya. Pohon-pohon, pokok-pokok ni harus dijaga. Everything is there. Ya. Yeah. But if you look closely, there is a problem. Yeah, there is a problem untuk kita panggil ini sebagai kota tangguh atau sustainable city. Yeah, if you look closely, there is a problem. Dari segi architecture, we have it semuanya. Dari segi yang Islamic, dari segi vernacular, neo-vernacular, modern, high-rise, everything. Yeah. Dari segi green building, has many wards. Yeah, has many wards. Dari segi housing, yeah, fantastic. Bisa masuk 4 mobil, 2 mobil. No problem. Ya, dari segi development of each part of the housing tu, perumahan-perumahan tu ada taman rekreasi kanak-kanak. Ya, cuba bayangkan. Ya. Di manakah yang dia tidak tangguh? Di manakah yang dia tidak sustainable? Everything is perfect. Ya, dari segi high rise housing juga ada yang untuk orang miskin, yang di tengah ni untuk orang miskin. Digelar miskin, tapi kalau uangnya tu dibawa ke Indonesia, kaya lah ya. RM3,000. Ya, kita RM3,000 dianggap miskin. Ya, and itu as a household income ya. Has a lot of different apartment, different configuration ya. This is for 200,000 population. The plan was for 200 over population. Ya, dari segi komersial, you just walk through ya. Dari setiap unit tempat tinggal tu, anda hanya perlu jalan kaki, tak perlu naik sepeda motor, tidak perlu naik mobil. Karena itu parkir-parkir untuk commercial area agak kecil. There's a lot of community shops. Ya. There's always a satellite. Ada tempat-tempat yang mananya perbandaran tersebut dibina. Ya. So adakah ini will be the new Nusantara? Can you not dream of what Nusantara would be? Yeah, you have the bird eye view daripada segi gambaran burung, burung Garudanya, gambaran burung Garuda, wah bisa lihat ya. Tapi dari segi mikronya, itu yang paling penting sekali, itu yang selalu jadi persoalan. Ya. Dari segi affordable housing, ya, jadi orang yang tidak mempunyai pendapatan yang rendah, inilah rumahnya. Ya. Kalau di Indonesia bisa dijual sebagai medium cost apartment hingga high cost apartment barangkali. Tapi kalau di Putrajaya, this is untuk orang yang berpendapatan sederhana juga dan berpendapatan rendah. Ya. Everything is there. Ya. Education precinct, kita ada the best school. Setiap sekolah ada padang bolanya. Ya. Kalau di Indonesia barangkali kalahlah UII padang bolanya dengan Gajah Mada. Ya, everything is siap, ya, complete.
As a matter of fact, pada satu ketika semua guru-guru dibekalkan dengan laptop Apple untuk mengajar. Ya, yang tak pernah guna laptop Apple pun harus belajar pakai laptop Apple. Ya. So adakah Nusantara juga akan dibuat begitu educationnya? So this is Putrajaya di dalam satu perjalanan ke KLIA. Is there anything wrong? Ya, di depan itu ialah ada tanah-tanah yang dipenuhi lalang di belakangnya, itulah Putrajaya yang saya gambarkan. Ya. Tetapi masalah dengan Putrajaya adalah masalah sosial. Ya, anda tidak boleh sama sekali mengatakan ianya sebuah satu sustainable development, satu kota tangguh jika anda ada isu berkenaan dengan sosial. Ini sosialnya bukan kerana gejala ada narkoba, bukan gejala perampok, tidak. As a matter of fact, di Putrajaya berbanding dengan Kuala Lumpur, lebih banyak polisi di Putrajaya, pak polisi lebih banyak di Putrajaya daripada di Kuala Lumpur. Sama juga dengan doktor, lebih banyak pak doktor di Putrajaya daripada di Kuala Lumpur. Ya, apakah sosialnya? Okay, the first mistake bagi saya sebagai orang yang belajar berkenaan dengan housing and urban sustainability ialah Putrajaya dikhususkan untuk para, kalau di Indonesia panggil penjabat negeri, government servant, is it correct? Ya, PNS. Ya. Jadi 90% adalah mereka. Ya. Bayangkan mereka kerja di kantor dan mereka balik ke perumahan, ya, di perumahan yang sama. Di situ sekretarisnya bos saya, oh ya saya kenal, dia satu kantor dengan saya. Ya. Di manakah social konteksnya? Mereka setidaknya hidup di satu kawasan yang cantik, yang indah, tetapi tidak bercampur. Ya, cuma sekarang ini bercampur. Lihat kawasannya cantik, luar biasa. Ya, ini saya ambil over the weekend on Saturday, tak ada orang. Ya, tidak ada orang berinteraksi. Ya. So adakah Malioboro jadi begini sekarang? Ya. Dan saya kenal Malioboro sebab itulah satu tempat saya suka jalan-jalan, ya. Everything has been taken care of. Sebuah bandar tangguh, ya, ada, kalau kilatkan teori sustainability-nya, ada environment, ya, alamnya, ada ekonomisnya, dan ada social, society-nya. Ya. Tiga-tiga perkara ini tidak boleh salah satunya ditinggalkan. That is the biggest challenge, is always the social impact. Ya, dari segi ekonomi anda bisa ngatur, tak jadi masalah. Dari segi environmental anda akan cari teknologi untuk mengaturnya. Dari segi sosial bukan mudah. Kalau tidak percaya, cuba anda membuat satu group work, ya, ada komputer, ada wang. Pasti anda akan mengalami kesusahan mengatur orang untuk bekerja. Bukan komputer, bukan wang, ya, sama juga. Ya. Jadi ada apa dengan kota tangguh? Ada apa dengan kota tangguh? Ya, kita mau lihat bersih, ya betul, kita mau lihat bersih. Kita mau lihat teratur, ya betul, kita mau lihat teratur. Ya, tapi kita bukan robot. Jadi kota tangguh sebenarnya, ya, lebih banyak persoalan daripada jawapan. Ya, jadi saya bawa ke hadapan tadi satu persoalan bahawa ianya bukan satu persoalan yang sangat mudah, tetapi Unbira telah berjaya dan juga beberapa universiti telah berjaya menaikkan beberapa siri conference untuk melihat persoalan urban design, kota tangguh, new city dan sebagainya. Sekarang ni cuba kalau boleh pihak pemerintah melihat pada Universiti Indonesia persoalan-persoalan tersebut. Saya rasa harus ada diskusi yang sangat besar. Ya, sangat besar. Ya. Dan ini adalah Malioboro. Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Dr. Jarud. Ya. What is wrong dengan adanya pasar-pasar dengan orang-orang di luar itu? Ya. Okey, dia agak kotor sedikit, bersihkanlah. Mungkin dia buang air
air yang cuci apa namanya gelas tu tidak pakai tempat yang betul, kita betulkan. Bukankah ini karakternya Jogja? Bukankah ini karakternya Indonesia? Kalau anda melihat mengaturnya begitu rapi ya betul, teratur, begitu cantik, anda jadi akan seperti hero. Dari segi environmentalnya cukup, elektriknya cukup, airnya cukup, aturannya cukup, perundangannya cukup. Kalau dia, waduh ini campur aduk, wah pening. Tapi inilah karakternya Indonesia. Ya, this identity and character must not be taken out. Kalau anda lihat Putrajaya, kalau saya tidak letakkan nama Putrajaya, pasti anda akan keliru. Ini bandar di mana ya? Di Malaysia. Ya. Nah, jadi perkara yang sangat luar biasa adalah perkara society. Jadi dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih dengan jawapan ini. Ini adalah tim kami daripada Lembaga Arkitek Malaysia dan juga Pertubuhan Arkitek Malaysia. Itu saya, itu Prof Mustafa, itu T.S. Hairiji Shukri adalah orang heritage. Kita Ardianta sekarang ni Presiden Rakasia bahagian education. Ya, saya ketengahkan di sini sedikit publicity lah. Berkenaan who we are. Kenapa, bagaimana kita bergabung di dalam isu-isu ni, kita selalu berdebat. Ya. Dan ini adalah universitas saya, ya, number 9 in Asia and 59 in the world. Dan dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Jika ada salah silap di dalam bahasa saya cuba bercerita juga dalam bahasa Indonesia. Saya minta maaf, minta ampun. Dan sebenarnya slide yang saya cuba dirikan lebih kurang ada hampir 100, jadi saya sudah kurangkan sedikit kerana saya diminta dibicara adalah 30 menit. Jadi di sini saya ucapkan lagi terima kasih pada rakan-rakan sama-sama dosen. Ya. Sekian. Ya, baik. Terima kasih Dr. Asrul. Wah, sangat menarik Dr. Asrul. Ini terkait isu sentral kita juga ketika mau memindahkan ibu kota negara yang saat ini memang mencari kerisauan gitu. Persoalan besar ternyata sudah secara realita ya sudah disampaikan oleh Pak Asrul. Ternyata isu yang tersembunyi itu sebenarnya sosial ya, sosial gitu. Ini juga saya teringat dengan ketika kita punya banyak teman di Facebook, tapi secara reality itu kosong, tidak ada. Kalau di Facebook memang banyak, gitu. Tapi ternyata reality itu tidak ada teman. Sebenarnya. Jadi seperti Putrajaya itu benar ya, Dr. Asrul bilang, dia seperti robot gitu. Teman di dunia maya ya banyak, tetapi realitanya kosong. Itu isu sentral sebagai isu sosial yang perlu kita sikapi ketika merancang desain kota tangguh. Ya, terima kasih Dr. Asrul. Nanti ada sesi diskusi, saya bagi menjadi 2 sesi. Itu satu sesi itu tiga penanya. Silakan Ibu Bapak sekalian, ini isu yang sangat menarik. Mumpung sini juga ada peserta dari bagian pemerintahan, peneliti dan praktisi serta akademisi. Ini sangat seru untuk kita diskusikan bagaimana kita menyikapi kota tangguh bersama dengan Dr. Asrul. Silakan Ibu Bapak sekalian, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Mungkin Dr. Jarod ada pertanyaan untuk Dr. Asrul. Supaya dia tahu dia mau tanya. Iya, ada. Oh iya, ada Mbak Rani. Ya, Dr. Rani ya. Pak Rani. Nanti saya tampung. Pak Rani, oh maaf. Pak Rani Hendrikus. Satu lagi ada dari Luring. Tes. Halo, oh ya, ada 3. Ya, sudah ada 3 penanya, Dr. Asrul. Ada Baik. Dr. Jarod ya. Silakan dari Pak Sam ya. Ya, Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Egi. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Pak. Ya, dari pemaparan materi tadi, perkenalkan saya Sam Pandi. Saya sehari-hari adalah praktisi juga
di dalam organisasi saya menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Arsitek Indonesia Nusa Tenggara Timur. Pemaparan dari Dr. Asril tadi lebih banyak pada sustainable kota tangguh dilihat dari sustainable. Nah, apa pandangan Profesor ketika satu kota dibangun hanya menitik beratkan pada sejarah berdirinya kota itu? Artinya ada peran-peran sejarah yang terbentuknya kota itu, dan sejarah itu yang mau diangkat sebagai tema suatu kota. Apakah itu bisa disebut sebagai suatu kota yang tangguh? Karena tentu di kota itu akan didominasi oleh satu komunitas tertentu. Karena pasti peran dalam perkembangan kota itu adalah komunitas-komunitas tertentu. Nah, apakah ketika kota itu, ikon kota itu mensimbolkan suatu komunitas tertentu, apakah itu bisa disebut kota tangguh? Kira-kira itu yang bisa saya mau tanyakan. Terima kasih. Okey, sebelum saya menjawab Pak isu kota tangguh ni adalah satu isu fenomena abad ke-20. Ya, di zaman-zaman dahulu tak ada isu perkataan kota itu perlu tangguh. Ya, dan banyak kota terbina apabila ada pendudukan yang berkembang secara normal. Ya, secara biasa. Dan ada juga kota yang lama-lama hilang daripada muka bumi, menunjukkan faktor-faktor yang lain, mungkin faktor alam, faktor perubahan kepentingan dan sebagainya. Ya. Dan salah satu perkara yang sangat penting di dalam kota tangguh adalah berkenaan dengan art and culture. Apa yang Bapak terangkan tadi adalah berkenaan dengan jika sebuah kota itu didirikan dengan hasil daripada sejarahnya. Mungkin sejarahnya tersebut di situlah bermulanya perbandaran. Ya, contohnya Kuala Lumpur adalah satu kota yang terbina apabila ianya adalah satu sejarah pertembungan di antara dua sungai, yang mana sungai-sungai tersebut digunakan untuk pengangkutan. Itu tidak jadi masalah jika ianya dibangunkan dari sudut dan diketengahkan dari sudut sejarah. Malah saya lebih suka jika ianya ada dari segi sejarah. Ya, kenapa saya membawa ketengahkan Putrajaya? Putrajaya dia tidak ada sejarah kecuali dorongan politik. Dia tidak ada sejarah kecuali dorongan unsur ekonomi, keperluan ekonomi semata-mata. Ya, tapi jika ia dibangunkan dari segi unsur sejarah dan selebihnya itu dibangunkan sebagai as part of the puzzle of development, itu bagus. Itu bagus. Ya. Sekarang ini persoalannya, kota baru yang di Kalimantan, Nusantara, apa sejarahnya kecuali pada satu ketika, pada satu waktu, pada satu tahun dibentangkan di DPR, MPR, apa sebagainya itu di parlimen, dan dibentangkan kita perlu ada satu kota. Itulah sejarahnya. Tidak ada dan tidak bukan. Ya, adakah itu sejarahnya tempatnya pertembungan di antara masyarakat bercampur untuk berniaga? Tak ada. Ya. Jadi apa yang diketengahkan oleh Bapak itu sebenarnya sangat penting dan seharusnya diketengahkan. Seperti juga dengan Kota Lama Jakarta. Kalau orang di luar negeri datang ke Jakarta, mereka cuma tahu Indonesia Mall, Jalan Sudirman, tapi kenapa tak ke Kota Jakarta, ke Kota Lama? Ya. Dan disitulah sebenarnya the strongest point, itulah tempat yang sangat penting sebagai satu kota. Sama juga seperti saya terangkan tadi, Malioboro sudah dibersihkan. Okeylah, dia kotor, dia ya bersihkanlah tempat kota, tempat buang sampah dibersihkanlah. Tapi sejarahnya luar biasa. Ya, sejarah tempat perjualan itu barangkali ada
historical impact-nya dan ada economic impact-nya berkait-kait. Jadi dari segi membuat sesuatu kota tangguh, seperti saya terangkan tadi di salah satu slide, art and culture itu adalah sebahagian daripada sejarah, history. Dan jangan sekali-sekali ianya dihilangkan. Jangan sekali-sekali ianya diperkecilkan pun. Ya, itu harus diketengahkan. Ya, saya harap ini akan mendorong bisa menjawab persoalan yang Bapak ketengahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Asrul, semakin menarik nih karena dari sejarah juga sangat pengaruh ya Dr. Asrul, art and culture. Ya, yang kedua Pak Rani, silakan Pak. Ada Pak Rani Hendrikus? Halo, selamat siang. Ya, Selamat siang, Pak. selamat siang Pak Rani. Selamat siang Pak Egi, Pak Asril. Saya Pak Rani Hendriku, sebenarnya latar belakang saya ada sipil, teknik sipil. Saya meminati hal ini karena sebenarnya saya selain mendalami teknik gempa, tapi mitigasi di mana interaksinya dengan komunitas, lingkungan, ekonomi cukup kuat. Dan ketika gagasan ini, rencana seminar ini diketahui, saya ingin coba mendengar juga bagaimana gagasan tentang kota tangguh. Saya melihat di Indonesia pada umumnya, terutama yang di daerah-daerah, ada istilah latah. Latah barangkali Pak Asril kenal atau ingat. Latah itu kita mengikuti sesuatu yang berkembang di tempat lain tanpa memahami dengan baik mengapa itu berkembang. Nah, sebenarnya itu juga yang saya ingin tanyakan kepada Pak Asril, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang utama sekali pemerintahan Malaysia memindahkan ibu kotanya ke Putrajaya, sehingga ini coba dibangun. Lalu akhirnya pada saat ini setelah beberapa tahun, para pengamat perkotaan di Malaysia menyadari ada masalah yang ada link yang tidak ketemu, yaitu masalah sosialnya. Padahal kita inginkan satu kota itu menjadi support yang komprehensif untuk semua orang, baik dia pemerintah maupun orang swasta maupun mungkin pedagang kecil. Masalahnya mungkin barangkali di sana tidak ada ruang untuk masyarakat yang sangat penghasilan rendah yang mewarnai banyak kota-kota di mungkin juga di Malaysia tapi juga di Indonesia. Kelihatannya Nusantara ini juga akan mengarah ke sana karena dia akan membangun satu kota dengan fasilitas yang lengkap. Gagasan dasarnya untuk mendukung kegiatan pemerintahan, tetapi sekaligus juga untuk menghindari segala macam kesulitan yang ada di Jakarta. Baik karena banjirnya, kemacetan, lalu mungkin konflik sosial sangat tinggi di Jakarta. Lalu coba bayangan saya ya, pemerintah mau mengurangi tekanan itu untuk jangka panjang, menggeser itu ke Kalimantan, sehingga interaksi politik itu diharapkan pada pusat pemerintahan itu tekanan itu jangka panjang sedikit berkurang. Nah, ini premis yang coba saya lihat ya. Nah, bagaimana Pak Asri coba melihat ini, di mana orang coba menghindari sesuatu lalu coba lari ke tempat lain tapi tidak menyelesaikan masalah di tempat di mana dia berada. Nah, ini satu soal kami di Indonesia. Lalu yang kedua, yang saya sebut latah tadi itu juga menjadi soal karena seluruh gagasan baru yang muncul di Indonesia dan berkembang sampai ke provinsi-provinsi lantas kehilangan warna dasarnya karena kita hanya mengikuti satu contoh ya. Ketika di setiap pinggir pantai di Indonesia ada tulisan kata apa itu? Kota baru kah, pantai Lokita kah, karena hanya satu tempat dulu pernah tulis dan kelihatan bagus, dan hampir di semua tempat di Indonesia orang menuliskan di satu tempat dengan gaya yang sama. Jadi ini mungkin di Indonesia punya problem, salah satunya itu
kita tidak melahirkan sesuatu gagasan dari persoalan lingkungan kita yang real, tetapi dari dorongan orang lain, terutama di daerah. Satu contoh Pak Asril, di tahun 90-an 2000 kami pernah membuat gagasan, atau bukan kami, pemerintah Indonesia coba memecahkan masalah kemiskinan dengan membangun kawasan tertinggal. Lalu ketika gagasan lain muncul lagi, kawasan tertinggal pesisir tadi, itu menjadi kehilangan energi untuk dibicarakan. Orang berbicara dengan isu yang lain lagi. Jadi di daerah orang digiring berdasarkan pemikiran Jakarta. Ini problem secara nasional yang kami coba lihat Indonesia. Mudah-mudahan problem-problem besar di bangsa ini mungkin tidak terbawa juga ke kota Nusantara tadi. Saya sebenarnya, apakah ini pertanyaan, tapi lebih merupakan minta bagaimana pandangan Pak Asril tentang bagaimana Malaysia membangun Putrajaya, untuk menjawab apa. Lalu ya, sekarang sudah ditemukan problem, apakah ada upaya bagaimana menyelesaikan itu, atau dia menjadi kota yang kering seperti tadi, tidak ada nuansa masyarakat manusia yang hidup ketika kita foto, lalu lintas kadang-kadang begitu sepi. Apakah ini kota? Atau ini hanya semacam tempat di mana orang bekerja lalu dia pulang tidur? Saya kira itu Pak Asril, terima kasih. Mohon, saya tidak bisa menguasai masalah perkotaan, tetapi saya coba ikut ambil bagian dalam pertemuan ini. Terima kasih. Wow, ini satu persoalan yang luar biasa ya, untuk menjawabnya ya. Saya juga mau tanya, Pak Rani bukan ahli politik ya? Oh ya, bukan. Bukan ya? Ya, okey. Takut juga saya menjawabnya ya. Sebabnya beginilah ya, saya mulai dengan satu statement. Kita sebagai manusia, kita bekerja waktu siang dan riadah di waktu rehat di waktu malam, dan kita punya weekend ya. Ya, dan kita sebagai manusia ni we have our formal life. Kita dalam bahasa Indonesia, formal life tu apa ya, Pak Igi? Formal life dan informal. Yang formal yang perlu ikut waktu, dan yang informal yang santai-santai. Kehidupan rutin. Ada rutin dan ada yang tidak rutin. Ya. Okey. Tapi jika anda menjadualkan semuanya sebagai rutin, itu jadi masalah. Kering. Ya, itu yang jadi masalah jika anda cuba menengahkan teori-teori daripada Barat ke Nusantara, ke Malaysia, ke Jakarta, ke Indonesia, ke Jakarta. Ada perkara yang kita boleh pakai, ada perkara yang kita tak boleh pakai. Ya, orang di Eropah kalau mereka mau santai lain dengan orang di Indonesia dengan Malaysia. Ya, kalau orang di Eropah lihat Malaysia tu, ngapa ini ada di tepi-tepi jalan ini kan? Mereka formal kan kalau mereka pergi ke restoran kan. Dan untuk pertanyaan pertamanya, itu pembuat aku buka kata. Untuk pertanyaan pertamanya, kenapa ke Putrajaya? Ya, why we have to go to Putrajaya? Ya, ada dua persoalan. Kenapa saya tanya, adakah Pak Rani ini ahli politik? Tidak. Kalau soalan politiknya, ialah itu ada political statement. Ya, setiap Perdana Menteri, setiap presiden mesti ada satu perkara yang dia buat become a political statement. Ya, sebutlah. Ya, legasi mereka. B.J. Habibie ada, Gus Dur ada, Soeharto ada, Jokowi pun ada. Dan sometimes this political statement dan apakah yang diketengahkan legasi mereka ini berunsur mungkin cenderung lebih pada politik ataupun cenderung bukan politik. Ya, persoalannya adalah ada tak kepentingannya. Kalau dilihat di Malaysia, di Kuala Lumpur, ada kepentingan untuk membuat satu bandar baru. It's almost an instant city, satu bandar yang instant. Ya, dirancang pada late 80s, diluluskan pada awal 90-an, 10 tahun kemudian siap selesai. Ya. Di manakah bandar yang ada di dunia within satu dekad siap?
dengan infrastrukturnya, dengan tasiknya, dengan administrationnya dan sebagainya. As a matter of fact, satu pejabat menteri tidak mau pindah ke Putrajaya. Ya, salah satunya adalah Menteri Luar Negara. Ya, karena apa? Semuanya sudah ada di Kuala Lumpur, kenapa saya harus pergi ke Putrajaya? Tapi waktu dibangunkan, kenapa membantah? Ya. Yang pentingnya, kenapa Menteri Luar Bandar berada di Putrajaya? Kalau Menteri Luar Bandar ada di luar bandar lah. Kenapa harus ada di Putrajaya? Ya. Jadi persoalannya, perlu atau tidak? Ya, barangkali ada keperluan. Pada waktu itu, ya Malaysia masih okey lah wang, dari segi wangnya. 1 USD masih lagi 3 ringgit. Sekarang 1 USD hampir 5 ringgit. Ya. 4 ringgit 20 sen barangkali. Sudah turun. Hilang nilainya sedikit. Agak banyak lah juga. Ya. Jadi persoalannya perlu atau tidak? Okey, kalau katakan tidak perlu. Kenapa dia tidak perlu? Adakah Kuala Lumpur boleh dibangunkan lagi? Atau sudah terlalu sesak? Ataupun ada yang bisa perlu diperbaiki? Kalau persoalannya boleh ada juga di Jakarta, boleh tak Jakarta itu dibetulkan atau diperbaiki? Mungkin jawapannya berbeza dengan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Ya. Jadi, apa yang jadi perkara pokok, jika ianya perlu ataupun ianya dibuat atas apa-apa pun dasar, ya, apa implikasinya? Ya. Like it or not, suka atau tidak suka, dia ada implikasi. Implikasi inilah yang harus dilihat sedalam-dalamnya. Dia tidak boleh dilihat dengan insinyur saja, arsitek saja, urban designer saja, politik saja, akademik saja. Semua orang harus terima, harus berada di dalam tu. Kenapa ia perlu dibangunkan, kenapa perlu ada di Kalimantan? Bukan sahaja kerana dia tidak ada gempa bumi, dia tidak ada gunung berapi, okey, fine, tapi perlu tak di Kalimantan ataupun di tempat lain? Ya, kalau perlu kita tidak mahu ianya jadi satu bandar apabila dibangunkan become a dead city. Ya. Cuba lihat berapa banyak dead city. Ya, Chandigarh is one of them. Ya, kalau kita lihat sejarah Le Corbusier, ya. Ya, Canberra barangkali ya bisa dilihat akhirnya pindah juga ke Sydney. Dan beberapa kota yang kita cuba bangunkan, orang cuba bangunkan atas dasar-dasar yang sangat menarik dan dari segi atas kertas, dari segi akademiknya bagus. Ya, tapi in reality has more problem than answer. Itu persoalannya adalah barangkali saya ketengahkan pada semuanya di sini. Apakah implikasinya lebih besar daripada persoalan itu lebih besar daripada kenapa kita harus buat? Ya, kalau bisa dijawab implikasinya, buatlah apa bagaimanapun. Persoalan keduanya, kita ada masalah. Ya, barangkali di Leste, di Bandar Leste, Ibu Negara Leste ada beberapa kota yang ada masalah, ada perkara yang perlu dibangunkan. Ya. Hanya orang Leste saja yang tahu bagaimana menyelesaikan. Boleh panggil pakar dari Malaysia, dari Singapura, boleh bercerita. Ya. Tetapi the local knows better than the outsiders. Betul tak? Ya. Ya. Apabila kita menolak orang lokal ni, walaupun mereka tidak ada S3, tapi input mereka sangat penting. Walaupun dia hanya penarik beca ataupun dia hanya guru, tapi the local knows better. Kita tidak boleh. Itu masalahnya dengan perumahan di Malaysia contohnya. Pemaju, developer, arsitek, planners always tahu, gini caranya untuk menyelesaikan masalah perumahan. Akhirnya perumahan jadi masalah juga. Ya, orang yang tahu masalah perumahan, orang miskin, hanya orang miskin. Ya. Sebagai contohnya, saya buat kajian perumahan. Katanya ongkos lah yang susah, kualiti lah suka. Tak. Orang miskin cuma bimbang keselamatan. Jadi kalau bisa buat perumahan itu yang keselamatannya baik, ya mereka happy. Ya. Tapi mereka tak pernah ditanya. Begitu juga dengan masalah-masalah development di lokal. Ya.
adakah orang-orang lokal sering ditanya, kamu mau apa ya? Ataupun kalau ikutkan analoginya, kita selalu biasa, anak-anak ni pasti suka makan McDonald. Barangkali dia cuma mau makan bakso saja, bukan makan McDonald. Ya. Itu persoalannya. Kita sering we jump the gun kalau dalam istilah bahasa Inggerisnya. Kita melompati sesuatu perkara, kita anggap jawapan yang baik itu datang dari luar. Sebenarnya jawapan yang baik kadang-kadang ada waktunya daripada dalam sendiri. Ya. So apa yang saya ketengahkan di sini adalah apabila sesuatu development dibuat, ya, adakah kita tanya orang Kalimantan, ya, kalau kita buat kota di sini, apa jadi isunya? Ya. Nah, itulah persoalannya. Ya, baik, terima kasih. Pak Ya, Egi, baik, terima kasih Dr. Asrul. Pak Egi boleh saya bertanya satu pertanyaan? Pak Don kah? Iya. Oh, bisa di sesi kedua ya. Hah? Habis setelah Pak Jarod ya. Nanti sesi Ini kedua saya mau tanya ada ke dua Dr. sesi. Asrul nih, pertanyaan ringan saja. Oh ya boleh. Ringan sekali. Tak apa. Selamat Silakan, pagi Pak Don. Pak Asrul, Dr. Asrul. Ya. Perkenalkan saya Don Arakian, kami dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Unwira Kupang juga, temannya Pak Egi. Ya, saya. Saya sebetulnya ingin bertanya pertanyaan ringan saja ke Dr. Asrul terkait dengan topik kita pagi ini. Saya tidak mengikuti presentasi Dr. Asrul sejak awal, cuman menarik di akhir-akhir tadi itu Dr. Asrul sempat menyinggung soal ibu kota negara Indonesia baru Nusantara. Memang di kita di Indonesia ini juga di beberapa kalangan di kelompok asosiasi profesi juga sebetulnya agak debatable terkait juga dengan penamaan ibu kota negara baru Nusantara tersebut. Dalam beberapa diskusi kami sebelumnya ada satu konsep tentang gagasan ideal tentang sebuah kota baru yang kita kemas kali ini di kegiatan kita kali ini dengan kota tangguh. Tapi sebetulnya ada satu konsep yang tengah diinginkan ke depannya. Kebetulan ibu kota baru ini dikembangkan sebagai sebuah kota yang benar-benar dibangun sejak awal dengan istilah Pak Aritan Kamil itu namanya 3D. Design, density, diversity. Nah, ada pertanyaan ringan buat Pak Asrul, kira-kira konsep ini diterapkan juga ketika pemerintah Malaysia membangun Putrajaya sebagai ibu kota baru. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua begini Pak Asrul, dalam konsep Nusantara, kalau kita telusuri secara teritorial sebetulnya konsep teritorial Nusantara itu bahkan sampai ke Malaysia dan bahkan ke Filipina Selatan. Saya ingin tahu sebetulnya teman-teman di Malaysia reaksinya kayak apa sih? Karena ketika Pak Jokowi dan pemerintah Indonesia menetapkan nama ibu kota Indonesia ibu kota baru negara Indonesia dengan nama Nusantara, secara konseptual konsep teritorialnya kan sebetulnya masuk juga Malaysia. Apakah teman-teman di Malaysia merasa biasa-biasa saja atau gimana Pak Asrul? Ini pertanyaan ringan saja. Itu aja Pak Egi, silakan. Ya. Okey, terima kasih. Wah, jangan ringan, heavyweight juga ini. Okey, ada tiga perkara yang tadi yang disebut. Saya tertarik dengan perkataan density. Ya, siapa yang akan tinggal di Nusantara dan berapa ratus ribu yang akan tinggal di sana? Ya, siapa yang akan pindah? Adakah semuanya pegawai negeri yang akan pindah? Adakah sama juga seperti Putrajaya yang akan pindah adalah pegawai negeri, government servant? Tahu tak bahawa apabila hari raya, Putrajaya hampir kosong. Orang semua balik kampung. Tidak ada yang namakan Putrajaya adalah kampung baru saya. My new village, my new hometown. Ya. Saya khawatirkan apabila sesuatu kota tersebut
hanya hidup 9 to 5. Waktu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu, Ahad dan malam mati. Ya. Kota apakah jadinya jadi gitu? Jadi perkataan density, siapa yang akan tinggal di situ? Ya. Kalau kita lihatkan di mana-mana bandar yang terjadi secara natural ataupun terjadi because of economic factor dan sebagainya atau sejarah, lapisan masyarakat itu penting. Ya, kita terimalah ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sangat kaya. Kita terima bahawa ada juga orang-orang daripada pelbagai bentuk, dari pelbagai lapisan. Apabila kita cuba mengatur semuanya, ya, pada satu ketika ianya akan bertentangan kembali pada kita. Sekarang ni di Putrajaya, mereka cuba hidupkan balik bandar-bandar ini dan pocket of spaces, ruang-ruang di antara bangunan, ya. Tapi kerana mereka telah buat peraturan, di sini tidak boleh ada orang penjajah, di sini tidak boleh ada orang berniaga, di sini jadi tempat itu secara desainnya tak ada. Ya, sekarang ni mereka cuba membenarkan, tak apalah kita buat food truck. Di Indonesia ada tak food truck? Food truck ni orang naik naik van dan sebagainya, di situ mereka jualan lah, ya, mobile kayak lesehan tapi mobile pakainya. Ya. Dan ada kawasan-kawasan kosong tu buatlah tempat jual-jual sayur over the weekend, jual-jual sayur, tak perlu bayar sewa yang tinggi. Tapi because earlier it's never been done, it's never been designed, it's never been concerned before. Tidak pernah diketengahkan. Ya. Jadi persoalan siapa yang akan memenuhi density ini kalau di Nusantara? Ya. Saya khawatirkan dia menjadi sterile. Maybe the word I should use is sterile. Sterile ni, ya bersih, sangat bersih. Ya, mau disentuh pun tak boleh. Ya, mau sentuh pun tak boleh. Ya, kalau mau disentuh pun susah. Mau pegang di sini kah, mau pegang di situ kah, mau ubah di sini kah, ubah di situ. Ya. Yeah. But it's a nice city, it's a fine city, it's clean city, has not an issue, you know. Ya, tapi pada satu sudut lain, ya, kita hidup ada perkara-perkara yang kita agak santai, kita agak informal. Ya, informality itu as part in the urban design, it will reflect into spaces, ruang-ruang yang dibangunkan. Ya. Dan digunakan. Ya. And persoalan yang kedua, nama Nusantara. Saya juga tertarik. Kenapa nama itu diketengahkan? Ya, kita lihatlah, Indonesia buat kota baru, ya. Saya rasa kalau Indonesia buat kota baru Jakarta, orang masih lagi fly ke Jakarta, tak fly ke Nusantara. Karena di situlah ada banyak perkara-perkara yang reflect your culture, your identity. Dari segi nama, dia sangat general. Ya, dia namanya seperti apa? Ini adalah pen. Dia tidak ada pen Parker, pen Schaefer, pen Montblanc. Bukan Montblanc, tapi hanyalah pen. Atau hanya kertas. Agak-agak general. Mungkin nama itu, saya tidak tahu, ya, saya tidak mengikuti politik di Indonesia. Tapi Pak Jokowi itu disanjung di Malaysia. Disanjung. Dihormati, ya, sangat dihormati. Salah satu karakter yang dihormati itu dia orang yang turun ke bawah lah, ya. Dia tidak dia menyantuni orang-orang daripada atas sampai ke bawah, ya. Dan dia cuba memahami orang-orang daripada bahagian bawah. Jadi barangkali perkataan Nusantara ini andaian saya sendiri, ya. Diambil itu untuk menggambarkan kesemuanya sekali. Termasuklah Malaysia, termasuklah sebahagian daripada Brunei, ya, Singapura pun termasuklah Nusantara itu. Nusantara kan dari bahasa Sanskrit. Ya, dan itu adalah satu perkara
yang barangkali merangkumi semua. Ya. Mungkin seperti Indonesia Ika Bina apa namanya itu? Rukun negaranya Indonesia lupa namanya. Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Iya. Barangkali itulah ya. Ya, kerana anda so diverse, ya, so you need something that bind you together, yang merangkumi anda semua. Barangkali itu. Ya. Baik, saya harap itu bisa menjawab persoalan yang berat jugalah bagi saya. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Asrul. Ya, terima kasih Pak Asrul. Mungkin yang sesi kedua, 2 penanya saja. Tadi sudah diisi oleh Pak Don. Silakan Pak Jarod. Baik, terima kasih Pak Asrul, terima kasih inspirasinya ya. Saya mau tanya Pak, ini kan mengamati dari situasi sehari-hari ya. Apakah Putrajaya itu kota yang smart? Ya, artinya ada teknologi yang begitu kuat sehingga orang itu bisa kerja di rumah, nggak usah ketemu orang gitu. Saya curiga karena kotanya itu smart, maka orangnya nggak ketemu. Di rumah saja sudah bisa gitu. Lalu nggak perlu ada ruang-ruang luar, micro space yang bisa dimanfaatkan, lalu terjalinlah yang namanya social interaction. Mungkin karena, tapi ini saya nggak tahu ya, karena nanti jawaban Bapak menentukan apakah kotanya smart, lalu orangnya nggak ketemu. Nah, ini salah satu pertanyaan. Lalu yang kedua, saya ingat, Bapak pernah ke Ancol ya Pak? Ya, pernah. Ya, Parangtritis pernah belum? Parangtritis belum. Nah, kami pernah melakukan penelitian 3 tahun di sana Pak. Parangtritis itu tempat wisata, tapi hidup 24 jam. Jaya Ancol, tempat wisata, tapi tidak hidup 24 jam. Kenapa? Karena konsepnya beda. Satunya time base, satunya place base. Jadi kalau Jaya Ancol itu time base. Buka jam sekian, orang masuk, aktivitas, lalu pulang. Seperti tadi Bapak cerita, mungkin Nusantara nanti akan seperti itu, mungkin seperti Jaya Ancol itu. Tapi kalau Parangtritis tidak. Ya, Parangtritis itu ada penghuni di situ, ada wisatawan datang, lalu wisatawan itu bisa datang 24 jam. Sehingga mereka berinteraksi dengan orang lokal, dan yang namanya penginapan skala kecil itu, di belakang ada deretan kamar-kamar, di depannya itu ada ruang makannya, jadi orangnya 24 jam di situ, pemiliknya. Wisatawan kapan pun datang, karena kami kan di Jogja itu kan ke pantai itu ya semaunya sendiri gitu ya. Nah, mungkin saya lalu jadi ingat itu, mungkin dugaan Pak Asrul ini nanti akan jadi time base kota Nusantara tadi, bukan menjadi place base, karena warga lokalnya tidak ada. Tapi apakah ini benar saya nggak tahu ya. Kira-kira ada 2 itu contohnya. Nah, mohon dijawab yang pertama Pak, kotanya itu smart apa tidak? Demikian Pak Egi, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, apabila Putrajaya dan Cyberjaya dibangunkan, dia mahu membuat satu bandar yang the so-called intelligent city and so-called smart city. Ya. Mereka panggil semua everybody yang boleh mencurahkan idea supaya ianya smart. Ya. Tapi anehnya sampai sekarang Intel tidak pindah kantornya ke Putrajaya atau Cyberjaya. Google pun tidak pindah, Facebook pun tidak pindah, Apple pun tidak pindah. It's become at the end of the day huge property development. Yeah, what make a smart city is not so much about the infrastructure, actually the people. Yeah, we can have the best infrastructure, fiber optic, 1 GB, the capacity. Yeah, as a matter of fact, kita sekarang gara-gara pandemik kita melihat bahawa seperti saya bicara secara informal dengan Bapak, satu hari barangkali kursus pembelajaran arsitektur ini tidak perlu ada kelas, hanya studio saja, dosennya pun kurang, bisanya semuanya di recording AI, itu metaverse dan juga artificial intelligence saja yang mengajar. Ya, ini baru 5G permulaan.
Saya tidak boleh bayangkan 7G, 8G. Ya, one cycle of another industrial revolution ketujuh. Saya tak boleh bayangkan saya tidak boleh bayangkan bagaimana orang akan hidup berinteraksi. Ya. Dan ya memang betul kalau kita mendorong orang berinteraksi, boleh FaceTime, Facebook, WhatsApp video sambil minum ngopi, ya. Tidak perlu ke warung, ya. We going to lose that human interaction. Ya, kita force doing that, kita terpaksa melakukan itu karena pandemik. Dan sekarang ni kuarternya kerana sudah 2 tahun, dia jadi kebiasaan. Ya, ada juga di psychological impact anak-anak kerana sudah online pembelajarannya, sekolahnya, mau ke sekolah jadi malas. Ya, jadi malas. Guru-guru pun gitu barangkali, ya impactnya, psychological impactnya. Everything can be done over the online, over the internet. Ya, ya betul. Secara tidak langsungnya, the smart impact itu boleh mendorong kepada apa yang kita gelar, saya gelar sendiri adalah space overhang. Space overhang ini terlalu banyak ruang-ruang yang tidak terguna ataupun digunakan. Tapi kita harus galakkan juga supaya orang-orang boleh menggunakan dan tidak time based. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Putrajaya, it was so perfect. Ya. Anda boleh lihat bahawa Putrajaya hidup 9 to 5. Ya. Setelah itu yang hidup cuma mall. Ya. Yang hidup cuma mall. Jadi persoalannya berkenaan dengan Parantritis dan juga Ancol. Kita tidak mahu bahawa Nusantara menjadi Ancol dan juga Parantritis 2 in 1. Ya, ada daerah yang ianya time base dan ada pula kawasan yang ianya Place base. place base. Yes. Ya. A city is a city, had to be perlu digunakan dan boleh digunakan, ya, as 24/7. Ya. Kalau dianya is a dead city, is nothing but a city, just a weekday city lah. Jangan panggil dia kota sebagai satu kota lah. Ya, just panggil dia kota waktu bekerja. Ya. Ya, jadi ini adalah perkara-perkara yang kita khawatirkan juga, ya. Dan saya tahu bahawa di Jakarta tu ada 50 lebih mall. Kalau di Malaysia tu dengan 2 tangan saja bisa bilang, atau 1 tangan saja bisa bilang, ya. Kita bisa kira, ya. Jadi kalau orang tanya, ke mana anda weekend? Mall. Ya. That is dangerous. Ya. Dah jadi satu culture yang saya heran betul. Tapi kalau kita ke luar negeri, over the weekend, ada piknik lah, jalan-jalan lah, pergi ke sini lah, pergi ke sana. Siapa nak pergi mall? Kan? Tapi kalau di Asia ni, saya faham kalau katanya kota Hong Kong tu sangat padat. Saya faham, saya mengerti. Tapi kalau seperti di Malaysia, I find it sangat susah. Kemana anda weekend? Mall. Nanti libur-libur kemana? Mall. Ya, place base juga tapi. Iya. Ya. Okey, saya harap itu actually perdebatan itu menarik, Pak. Ya, sebenarnya harus ada satu forum kita panggil pemerintah. Ya, Pak Menteri, Wakil Menteri datang. Ya, mereka yang pegang polisi. Ya. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Dr. Jaros. Dan ini pertanyaan terakhir dari unsur pemerintah, ya, Pak John Bell. Ini terakhir, Dr. Astor. Oke. Dari pemerintah nih, mungkin. Silakan, Pak John Bell. Masih mute ya, Pak John.
Oke, baik, bisa didengar? Sudah bisa Pak John. Silakan. Didengar Pak suara? Boleh, boleh, Nah. boleh. Baik, ya, baik, selamat Pak Asrul. Mohon maaf tadi sempat terputus, tidak mengikuti secara utuh penjelasan Bapak karena memang ada kendala teknis di sini bahwa ada lampu padam. Baik Pak, mungkin saya tidak mencermati secara utuh penjelasan dari Bapak Asrul, tetapi saya ingin mungkin mendengar pengalaman Bapak untuk berbagi kepada kami terkait dengan memang pengalaman kami di daerah, khususnya di Kota Kupang. Mohon maaf sebelumnya, saya dari pemerintah Kota Kupang kebetulan juga alumni dari Unwira, Universitas Katolik Widya Mandira ini. Jadi hal yang ingin saya mohon berbagi dari Pak Asrul terkait dengan ini Pak, konsep smart city dikaitkan dengan kondisi kita Indonesia, khususnya Kota Kupang yang kemarin mengalami bencana. Nah, Indonesia ini kita lihat bahwa ada di dalam ring of fire, yang mana kita selalu diterpa dengan berbagai macam persoalan. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi perkembangan kota-kota di Indonesia, bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Nah, kemarin tahun lalu, tanggal 4 April yang lalu, kita di Kota Kupang dikejutkan dengan bencana badai seroja. Nah, ini sangat merusak infrastruktur yang ada di Kota Kupang. Nah, masyarakat juga belum siap dengan bencana seperti ini. Sehingga kami disulitkan dengan untuk menyiapkan ke depannya, menanggapi persoalan-persoalan ini ke depannya. Sehingga kita minta masukan dari Bapak Asrul terkait dengan ini. Selain itu juga ring of fire bahwa Indonesia juga bahkan dunia dihadapkan dengan climate change, perubahan iklim. Nah, ini bagaimana kesiapan kota tangguh di dalam menghadapi persoalan-persoalan perubahan iklim seperti ini, karena ini juga bukan masalah lokal, tetapi ini juga menjadi masalah dunia. Nah, ini bagaimana kita mensiasati perubahan-perubahan iklim dikaitkan dengan kota tangguh. Lalu yang berikut, apa yang disampaikan oleh Pak Jarod itu sangat menarik, bahwa kita sekarang ada di dalam suatu konsep atau paradigma tentang smart city. Apalagi sekarang ini sudah adanya metaverse dan lain sebagainya terkait dengan teknologi informasi ini. Jangan sampai ke depan persoalan-persoalan teknologi informasi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat perkotaan. Katakanlah seperti tadi disampaikan oleh Pak Jarod bahwa kita sudah asik dengan diri kita sendiri, kita melupakan orang lain. Social relationship itu sudah mulai pudar. Nah, apakah ini yang kita inginkan dari konsep-konsep tentang smart city, konsep-konsep tentang metaverse? Nah, ini juga akhirnya menjadi satu bencana tersendiri, Pak, terkait dengan kota tangguh. Jadi kita tidak hanya melihat bencana itu hanya sebatas bencana alam, tetapi bencana-bencana teknologi informasi itu juga menjadi satu perhatian kita. Nah, jadi mungkin mohon masukan dari Bapak Asrul untuk kami semua di dalam kesempatan ini. Terima kasih dan mohon maaf pada hal-hal yang belum berkenan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oh, sangat menarik. Ada 3 isu ya. Jika saya ketengahkan the point ya, berkenaan isu smart city, ya, berkenaan isu iklim dan keadaan geolika dan berkenaan dengan ICT ya, 3 perkara ini. Dan jika saya cuba menengahkan ya, berkenaan dengan smart city, memang seperti saya nyatakan tadi, Putrajaya dengan Cyberjaya dibangunkan sebagai smart city, tapi akhirnya dia tidak menjadi ataupun kurang menjadi. Ya. Karena apa? Karena directionnya tiba-tiba berubah lebih kepada property development dan it is a smart city. Dan memang betul bahawa persoalannya adakah perlu
sebuah pembangunan itu dibuat. Ya, contohnya begini. Google sekarang yang employ berapa ratus ribu orang di seluruh dunia. Ya, mereka decide that sebahagian besar pekerja mereka boleh kerja di rumah. Ya. Adakah satu hari nanti, ya, pada 2025, Unwira kata, rektornya bilang 2030 lah. Ya, rektornya bilang, semua dosen-dosen sipil bisa mengajar di rumah kecuali yang ada lab bisa datang. Ya, apa implikasi yang paling besar? You have spent so much money, Anda telah mengeluarkan begitu banyak dana untuk infrastruktur, terutama sekali dari segi bangunan. Ya, dari segi bangunan. Ya betul, ada dua bencana. Memang saya lihat itu perkaranya dua. Dan itu adalah satu forum yang sangat baik, Pak. Yang kita lihat, satu bencana alam. Bencana alam yang semakin lama semakin hebat. Kami di sini pun heran juga. Ya, sepatutnya tidak musim hujan, ya. Sering hujan. Dan kalau hujan tu, Masya Allah, anginnya luar biasa. Ya, dan satu lagi bencana adalah bencana kita buat sendiri dari segi information technology. Ya, information technology. Dan sebenarnya kita menggunakan teknologi untuk membantu kita. Bukan satu ketika ianya akan menjerumus kita. Saya tertarik dengan movie seperti Terminator. Sebenarnya Terminator itu adalah satu teknologi. Sebenarnya robot yang jahat itu bukanlah adalah satu teknologi bahawa itu adalah teknologi yang akan boleh menghancurkan kita juga satu hari nanti. Bukan menghancurkan dari segi kesihatan, tapi dari segi mental dan juga dari segi sosial. Ya, cuba lihat di keliling-keliling, mungkin anak-anak ataupun teman-teman, ya, dulu boleh bicara di atas meja makan, sekarang tak mau bicara atas meja makan, ada handphone. Ya, kalau itu terjadi, something is wrong. Something is wrong. Ya, kalau kami di UM, kami ada masalah internet, kami sudah masukkan seberapa banyak data, tapi ya, setiap student ada laptop, ada yang ada handphone, ada yang ada tablet. Dan kapasiti selalu bertambah, tak pernah kurang. Tak pernah kurang. Ya. Jadi persoalan yang berkenaan dengan smart city, ya kita design it to be a smart city, bukan city-nya yang smart. Kita yang sepatutnya smart menggunakan city tersebut, bandar tersebut. Berkenaan dengan alam, ya betul, iklim telah banyak yang berubah. Saya di sini pun agak heran, ya, sepatutnya bukan musim hujan, jadi sering musim hujan. Dan banyak perkara-perkara yang terjadi. Tapi sebagai insinyur, sebagai arsitek, sebagai planner, kita juga agak terhad. Tapi ada perkara-perkara yang kita boleh ketengahkan. Sebab itu perkara-perkara dengan Kota Tangguh ni, dia tak boleh terjawab oleh satu orang, satu tim. Dia semuanya kena keseluruhan. Seperti orang daripada kantor Bapak, itu penting. Bapak tahu cari satu sudut. Kami mungkin pengalaman dari satu sudut yang lain. Itu harus digabungkan. Ya, saya rasa forum ini sangat penting. Ya, sangat penting. Dan harus Pak Menteri tahu nih forum ini. Yang dua perkara yang Bapak ketengahkan memang betul. Ya, satu berkenaan dengan iklim dan bencana alam yang soal-soalnya lebih banyak sering terjadi sekarang daripada 100 tahun yang dulu. Ya. Dan keduanya bencana teknologi. Ya, sepatutnya membantu kita malah seolah-olah menjadi musuh kita dari segi bentuk mental dan juga sosial. Ya. Dan perkara ketiga berkenaan dengan ICT. Ya. ICT ini ataupun informasi teknologi ini, wah, ini satu perkara yang luar biasa, Pak. Ya, yang mana kalau kita bagaimana ya? Sekarang ni tak pernah terjadi ya di dunia seni bina arsitektur bahawa kita boleh membuat akreditasi validasi atas internet. Sudah terjadi. Kami tidak pernah terfikir. Ya. Tidak pernah terfikir. Jadi apa yang akan terjadi adalah mungkin satu persoalannya bahawa informasi teknologi ini, saya tidak tahu apa akan terjadi
dalam masa 10 tahun yang akan datang, apabila 7G, ya, apabila ada artificial intelligence, ya, yang boleh membantu kita bekerja, ya. Saya khawatirkan kita belajar tinggi-tinggi dan tidak diperlukan. Dan ini sudah terjadi, Pak. Bahawa Google, Facebook, even Intel, even some big ICT companies, mereka bilang, I just need your area of expertise saja. Tidak perlu ada anda S1, S2 atau S3. Ya, kalau anda boleh buat programming, anda belajar sendiri, it's okay. Ya. Dan jika ini tidak dilihat dan tidak diketengahkan, saya sangat khawatir juga strategi negara Indonesia yang pelbagai budaya dan aspek, ya, bisa tenggelam. Ya, tadi saya ada sedikit menyentuh, ya. Kalau kita mau mencari orang mengukir kayu, kita tak ada. Orang pengukir tradisi kayu tak ada. Ya, anak yang bapaknya, anaknya, mereka tidak mau, kata, untuk apa saya belajar? Ya, faktor ekonominya tidak ada. Ya, saya harap itu bolehlah menjawab sedikit sebanyak persoalan Pak John. Ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Asrul sama Pak John. Ya, tadi juga ada chat room, masih ada yang mau bertanya, tapi karena keterbatasan waktu dan harus di-break oleh panitia dan ada sesi keduanya, tentu menarik, sangat menarik Pak Asrul dari peserta yang ingin bertanya, Dr. Asrul. Jadi untuk kesempatan terakhir, saya minta Pak Dr. Asrul beri closing statement supaya kita bisa break untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Silakan Pak Dr. Asrul. Ya, untuk teman-teman seperjuangan, ya, para dosen, para researcher, ya, ini adalah waktu dan masa di mana pemerintahan, terutama sekali di Indonesia, memerlukan pemikiran dan tenaga anda. Kerana pemerintah akan sudah membuat satu keputusan dan akan bergerak pada satu fasa yang kedua, iaitu membangunkan sebuah kota yang baru. Ya. Persoalannya, adakah ia akan menjadi kota tangguh? Saya khawatirkan bahawa ahli-ahli politik ataupun orang-orang yang di kantor kurang mengerti apa itu kota tangguh dan apakah implikasinya sebuah kota yang baru. Di sini para dosen, para researcher, ya, orang-orang universitas memainkan sangat penting. Ya, it's better you have the mistake on the paper than it is mistake on the field. Lebih baik salah tersebut di atas kertas daripada salah tersebut di lapangan. Ya. Karena apabila ia sudah dibuat, anda tidak boleh ke belakang dan wang untuk membetulkan jauh lebih besar daripada untuk membuat yang lain. Ya. Dan yang kedua adalah, ya, the local always knows better. Yang orang dari daerah yang tempat tersebut jauh lebih tahu, lebih faham, lebih mengerti daripada orang di luar. Ya. Terima kasih, itu saja dua perkara. Ya, terima kasih Dr. Asrul yang sudah berbagi dan sudah memantik kita dengan konsep-konsep studi banding dari Putrajaya. Tentu ini sangat menjadi konsep desain kita dan juga arahan untuk kebijakan pemerintah, akademisi, dan peneliti. Terima kasih banyak Dr. Asrul. Saya kembalikan ke Terima kasih semua. panitia.